Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Senang pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam renungan pagi. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau masih beri kami kesempatan untuk kami hidup satu hari lagi. Biarlah hari ini yang akan kami lakukan, Tuhan berkati, Tuhan pimpin kami, agar kami bisa melewati hari ini dengan baik bersama penyertaan Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami ingin mendengar sedikit kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah apa yang kami dengar Tuhan boleh menjadi pegangan kehidupan kami sehari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, kembali kita dengar Bapak Gembala kita membawakan tentang asumsi, tetapi tentang hidup yang berbahagia menuju asumsi. Jadi membawakan memberi judul renungan saya hari ini, menuju bahagia. Apa sih yang biasa dilakukan orang di dunia ini untuk mencari dan menemukan kebahagiaan? Mungkin dengan banyak harta, dengan kekayaan yang berlimpah, dengan kekuasaan yang ada. Apakah itu letak kebahagiaan? Itu letak kebahagiaan secara duniawi. Tapi enggak sejati. Itu akan sia-sia, semua akan berlalu. Ya. Kalau kita mencari kebahagiaan secara duniawi, itu akan sia-sia, Saudara. Akan sementara saja, hanya sesaat. Dan bukan kebahagiaan sejati. Benar enggak sih kalau kebahagiaan itu barang yang langka di akhir-akhir ini? Mungkin banyak orang yang merasakan akhir-akhir ini hidupnya semakin terbeban, semakin berat beban hidupnya dengan kondisi keadaan dunia akhir-akhir ini. Tetapi apa sih kebahagiaan bagi orang Kristen? Seperti yang Bapak Gembala kita bilang, kebahagiaan kita adalah kebahagiaan hidup tanpa asumsi. Bisa gak sih? Bisa. Kita harus belajar. Kita harus bisa belajar hidup tanpa asumsi. Asumsi itu seperti apa sih? Prasangka yang belum tentu benar. Prasangka kita terhadap orang lain yang belum tentu benar kebenarannya gitu loh. Di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, hidup tanpa asumsi adalah hidup yang berbahagia. Di dalam Mazmur 119 ayat 2-3. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Ayat 3. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Ayat keempat. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu sekalian, di dalam Mazmur 119 ini, Raja Daud yang menuliskan ini, memegang perintah-perintah Tuhan adalah salah satu kunci menuju kebahagiaan. Yang kedua, mencari Dia dengan segenap hati. Carilah Tuhan dengan segenap hati dan tidak suka melakukan kejahatan. Salah satu kejahatan adalah asumsi itu, Saudara. Termasuk kejahatan karena apa? Kita sudah berpikiran negatif terhadap orang, padahal belum tentu orang itu melakukan hal yang kita pikirkan. Gitu. Dan yang terakhir, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi kita harus hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, maka kita akan hidup dalam kebahagiaan, menuju kebahagiaan dengan cara seperti itu. Mendengarkan, memegang peringatan-peringatannya, mencari Dia dengan segenap hati, tidak suka melakukan kejahatan, dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan terutama, kita harus bisa dan mau belajar untuk tidak banyak berasumsi dengan orang. Kita harus mempunyai pikiran yang positif di dalam hidup kita, agar hidup kita juga banyak
aura positifnya gitu. Amin Bapak Ibu sekalian. Hiduplah tanpa asumsi. Itu akan menuju hidup yang berbahagia di dalam Tuhan. Dan lakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Bila kami mau belajar hidup tanpa asumsi terhadap orang lain. Hal yang menimbulkan kejahatan, berpikiran negatif terhadap orang lain. Agar hidup kami itu penuh dengan firman Tuhan, penuh dengan hal-hal yang positif, penuh dengan hal-hal yang baik, agar hidup kami mencerminkan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau belajar Tuhan, untuk kami boleh setiap hari hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah sehari ini Tuhan, Engkau memimpin kehidupan kami, Engkau yang beracara dalam kehidupan kami sehari ini, aktivitas kami, kegiatan kami hari ini, pekerjaan kami, usaha kami, ataupun pendidikan kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kudus, dan Engkaulah ya Tuhan yang berperan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Selamat belajar untuk hidup berbahagia tanpa asumsi terhadap orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.